Halo, welcome back on my YouTube channel di Noprit Channel. Makasih buat teman-teman yang udah nonton di video-video gue sebelum-sebelumnya. Gue bersyukur banget dan gue seneng banget. Ternyata apresiasi kalian cukup tinggi buat gue dan ini membuat gue semakin semangat lagi untuk bikin video. Oke, dan kali ini kira-kira gue mau bikin video tentang apa ya? Enaknya apa ya? Tunggu. Sebelum gue lanjutin videonya, jangan lupa di subscribe ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, share, like, and comment, and then klik tombol lonceng di atasnya biar setiap gue upload video-video gue ada notif di YouTube kalian. Oke, gue udah tahu kok. Gue udah tahu kira-kira apa ya kira-kira. Kok udah tahu tapi apa ya kira-kira ya? Sebenarnya kayak tadi gue masih bingung nih antara rawatan kah atau jenis-jenis yang lagi rame. Kayaknya sih rawatan dulu ya, karena gue mencoba untuk men-sharekan pengalaman gue sampai akhirnya gue menemukan cara rawat yang terbaik menurut gue. Kenapa gue akhirnya men-sharekan ini? Karena kita sama-sama tahu lah ya ceritanya banyak banget nih sekarang yang main cupang hias nih, menjamur banget nih. Selama COVID masih ada, gue rasa si cupang ini masih aktif. Nah, buat teman-teman yang tadinya belum tahu atau nggak tahu mengenai cupang hias, akhirnya penasaran, akhirnya beli, tapi nggak tahu cara rawatnya gimana ya. Sampai akhirnya kok bisa sakit ikan gue, kok ikan gue mati? Ya jelas, lu kan pada belum tahu. Sotoy banget gue. Nah jadi cara rawatan itu sangat simpel ya teman-teman. Setelah gue pelajarin dan setelah pengalaman gue yang gue udah lalui ya. Untuk tempatnya sendiri, gue menggunakan toples 4 liter. Awalnya gue mencoba untuk toples 2 liter. Nah di toples 2 liter itu ternyata si ikan cupang gue agak kurang nih kedokan, dan akhirnya gue coba untuk yang lebih lebar dan lebih tinggi lagi. Perkembangan untuk foamnya mereka cukup baik. Untuk bicara apa ya, lingkungan mereka lebih luas soalnya kan. Yang kedua air, yang gue tahu nih teman-teman, air itu sebenarnya apa aja bisa dipakai gitu. Apa kalau misalnya seandainya ada air yang pH-nya kurang dari 7 atau lebih dari 7 itu ada tambahan-tambahannya gitu. Nah kalau misalnya di sini biasanya lebih sering pakai ketapang. Ketapang tuh kayak mungkin teman-teman yang belum tahu nih, aku bicaranya untuk teman-teman newbie banget ya. Ketapang ini, ketapang itu ada daun ketapang, ada ekstrak ketapang. Ada lagi yang bilang pakai daun ketapang laut sama daun ketapang darat. Elah, kayak banget. Enggak, tapi memang ada dua jenis daun ketapang. Ada yang dari laut, ada yang dari darat. Karena jenis sepakatannya, katanya sih jenis sepakatannya beda nih gitu kan. Ngomong-ngomong ketapang, di Noprit Beta ini juga ada daun ketapang ya teman-teman. Kalau teman-teman yang mau coba pakai ketapang kita boleh komen di bawah atau DM langsung di Instagram gue. Yang kedua, selain ketapang, gue biasanya pakai air biru. Jadi kalau ketapang lagi habis nih misalnya, udah nggak ada stok, gue saranin teman-teman punya stok air biru ya teman-teman. Jadi lo nggak usah pakai namanya ketapang, lo tinggal kasih air biru tuh secukupnya aja. Tiap flash lo liatin aja, jadi dia nggak perlu pekat-pekat banget. Sama kayak gini, kalau ini kan kuning ya menjadi coklat, nah birunya jangan coklat, tetap jernih, tapi ada kelihatan birunya, dan dikit garam gitu. Karena garam ini dan ketapang ini juga untuk menyehatkan si ikan ya teman-teman, dan dia menetralkan jamur-jamur yang ada di air ini. Akhirnya si ikan bisa nyaman, itu udah pasti ya. Selain ketapang sudah, air biru sudah, kira-kira apa ya yang belum? Gue punya ini. Apa ya? Ini daun secang ya teman-teman. Gue nggak tahu ya kalian pada tahu atau enggak. Mohon maaf nih suhu-suhu yang sudah berpengalaman gitu kan. Karena sebenarnya cara rawatan kembali ke kita-kita masing ya teman-teman ya. Kayu secang ini biasanya gue gunakan kalau seandainya di musim dingin banget. Maksudnya bukan musim dingin sih. Jadi kalau kondisi cuaca tuh dingin banget. Ini cukup menghangatkan sih. Jadi biasanya si cupang ini kalau dia ngerasa tidak nyaman sama lingkungan, dia akan mengkuncup, dia nggak akan ngedok apa ya, dia akan melebar langsung si gilnya ini gitu kan. Nah gue mencoba untuk pakai ini karena gue pernah punya pengalaman waktu itu. Sebelum gue di sini, gue ada satu tempat yang memang lingkungannya tuh nggak terlalu besar seperti ini, dan gue pakai AC. Kebetulan juga itu musim hujan.
seluruh cupang gue nguncup dong gitu kan. Untungnya gue punya temen yang ngasih info, lo coba pakai kayu secang deh. Nah kayu secang inilah yang bermanfaat. Pada saat itu gue langsung kasih kayu secang, dan bukan hanya itu, gue mencoba untuk menjemur si ikan-ikan cupang gue itu sekitar 5 menit gitu. Jadi kalau teman-teman yang punya ikan tiba-tiba kuncup, coba jemur deh. Gak usah lama-lama, 5 menit aja, 5 menit sampai 10 menit. I think itu akan menyehatkan, sedikit menyehatkan si ikan cupang ya teman-teman. Oke. Tempatnya sudah, airnya sudah, tambahannya sudah. Kira-kira apa yang belum ya? Oh, panganan. Panganan itu sebenarnya tergantung teman-teman. Jadi panganan itu ada panganan hidup, ada yang panganan hidup, ada yang panganan emang udah siap jadi pakai gitu. Nah kalau panganan hidup kita juga sama-sama tahu kalau ikan cupang itu kita pakainya, kalau di sini itu biasanya pakainya encu, kalau ada encunya, karena kan encu itu tergantung dari kondisi alam ya teman-teman. Terus kalau nggak ada kita pakainya itu apa ya, pelet. Ini cukup membantu sih, membantu ketidakadaan kondisi pangan di luaran sana, akhirnya sih kita memakai pelet gitu. Kalau misalnya untuk kita kan ceritanya mau breeding nih, nah kalau misalnya breeding itu juga balik lagi ke teman-teman kayak makainya apa. Kalau kita di sini pakainya kutu air sama apa ya, artemia. Nah itu jadi semua yang udah gue infokan itu kembali ke teman-teman semua, kembali ke cara rawatan kita masing-masing. Gue mencoba untuk menginfokan apa yang ada di No Price Gallery ini, dan kalau teman-teman mau coba tanya-tanya, share apa maksudnya, kira-kira kalau misalnya ikan gue kok sisiknya begini ya sis, atau ikan gue kok kuncup ya, kok ikan gue kayak begini, ya just di komen aja di YouTube gue, jadi ntar coba gue cari tahu, oh ini kenapa, dan kenapa, gue akan sharekan lagi di video-video nantinya gitu. Oke, cukup sekian video gue. Sekali lagi, jangan lupa di subscribe ya teman-teman, jangan lupa di like, share, and comment, di klik tombol loncengnya biar setiap video-video yang gue upload akan ada di notif di YouTube kalian. Thank you, bye-bye.